Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisis beberapa saham di sektor emas untuk melihat bagaimana potensi minggu depan. Karena saat ini harga emas sudah mulai melemah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak sideways. Laba bersihnya masih naik 11% lebih. Dan saat ini sebenarnya diuntungkan dari kenaikan harga minyak. Tapi kenapa secara teknikal masih sideways? Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita lihat dulu harga komoditas terbaru. Bisa kita lihat di sini pada tanggal 19 Maret. Saat ini harga emas masih turun 2%, silver juga masih turun, dan bisa kita lihat harga minyak masih naik lumayan tinggi. Crude oil masih naik hampir 1%, Brent oil malah naik 6% lebih, dan saat ini sudah di atas angka 100. Sedangkan crude oil saat ini mendekati angka 100. Untuk harga gas juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Sekarang kita coba lihat dulu untuk Akra. Akra jika kita perhatikan walaupun harga minyak dunia bergerak naik, Akra cara tren sebenarnya saat ini masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas 1350 sampai 1400, Akra masih gagal naik. Saat ini bisa kita perhatikan masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Beberapa kali juga jika kita perhatikan di awal tahun 2026 sampai saat ini, Akra juga sempat menyentuh ke sekitar harga 1200 sampai 1220. Secara pergerakan memang ini masih sideways, walaupun secara pergerakan harga minyak terus bergerak naik. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan, Akra juga masih kesulitan untuk naik di atas 1300. Jadi ini saat ini ada zona resisten jika 1280 sampai 1300 yang beberapa kali coba ditembus Akra nih masih gagal. Dan kalau pemberitaan dengan judul surplus 11% lebih, Akra bukukan laba 2,47 triliun. Jadi laporan keuangan oke, harga minyak mulai naik, tapi secara tren saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan di sini, asing masih terus keluar walaupun sempat masuk pada tanggal 15 Maret. Dan bisa kita lihat di broker summary ini terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Akra secara teknikal karena saat ini masih sideways, teman-teman yang sudah punya masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry saat ini lebih oke, coba tunggu di sekitar harga 1250. Atau mau tunggu lebih bawah lagi, coba tunggu di sekitar zona 1200 sampai 1220 untuk target entry-nya. Kan cara pergerakan Akra saat ini masih sideways. Jadi walaupun harga minyak bergerak naik, cara pergerakan Akra tidak begitu oke. Jangan bisa kita perhatikan ini belum ada akumulasi besar. Jadi cara pergerakan lebih oke apabila bisa dapat di harga bawah. Dan selama Akra tidak turun bawah 1200, menurut saya cara pergerakan ini masih layak untuk coba di hold. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa coba hold, dan ingin coba pantau the entry, wait and see di harga bawah untuk lebih oke-nya. Target swing terdekat menurut saya bisa jadikan 1300 sampai 1350. Saat ini memang bursa kita lagi libur panjang, tapi tetap menurut saya harus hati-hati. Jika kita perhatikan saat ini untuk bursa-bursa yang sedang buka sekarang rata-rata turun dalam. Jadi takutnya pada saat nanti bursa kita buka ada potensi juga mulai terkoreksi juga. Apabila terkoreksi, saham-saham oke pun masih ada potensi untuk terkoreksi. Oke, sekarang kita lihat Elsa. Elsa juga jika kita perhatikan, secara teknikal saat ini juga mulai melemah. Jadi ada potensi udah mulai patah tren untuk uptrend ini setelah sempat naik menyentuh harga 1000. Satu minggu terakhir ini bisa kita lihat, Elsa mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di sekitar angka 715, ini masih gagal naik. Saat ini mencoba untuk bertahan di angka 700. Dan untuk Elsa jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih masuk. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini asing masih masuk walaupun cara pergerakan terus turun. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman mau coba pantau, misalnya masih bisa coba dipantau. Secara teknikal Elsa misalnya masih oke selama masih kuat di atas 700. Tapi cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrendnya untuk tren jangka pendek. Jadi untuk yang ingin coba pantau, wait and see, lihat apakah minggu depan Elsa bisa bertahan dari rebound dari 700. Jika ternyata terpantau Elsa minggu depan lanjut turun pada saat pembukaan bursa, mulai terkena panic selling, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar harga 600 untuk target entry-nya.
Jadi kita lihat di support mana Elsa bisa bertahan dari rebound, baru kita coba ikut entry. Jadi ingat saat ini jangan terlalu FOMO dulu, walaupun harga minyak bergerak naik secara teknikal, Elsa saat ini masih belum oke. Bursa kita juga saat ini masih belum oke. Jadi kita lihat apakah ada candle hijau, apakah ada potensi untuk rebound dari support, baru kita coba ikut entry. Apabila ternyata kita pantau di support masih lanjut turun, sebaiknya kita jangan entry. Kita wait and see, lihat apakah bisa bertahan dari rebound. Untuk Medco bisa kita lihat beda dengan Elsa dan Akra, Medco lebih oke. Nah, bisa kita perhatikan Medco sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 1600, bisa bertahan dari rebound. Hari Selasa kemarin masih bisa naik 2% lebih ke 1800. Jadi cara pergerakan saat ini Medco masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah, tapi tren jangka pendek memang mulai sideways juga. Dan untuk Medco bisa kita perhatikan di broker summary, asing 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Ini yang Medco asing masih terus masuk. Di broker summary juga jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk Medco secara teknikal lebih oke, lebih ada inflow daripada Elsa dan Akra, tapi tetap saat ini walaupun naik ini berada tepat di resisten 1800. Jika ternyata terpantau pada pembukaan bursa nanti Medco gagal break 1800, cara pergerakan tetap Medco ada potensi untuk kembali melemah ke 1600. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar 1600, bisa pertimbangkan take profit apabila Medco minggu depan gagal naik atau minimal bertahan di 1800. Setelah itu baru tunggu kembali di 1600 untuk re-entry kembali. Atau hold satu selama Medco tidak turun bawah 1600. Kan cara pergerakan minimal ini masih akan sideways cenderung uptrend selama masih kuat di atas 1600 atau garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham Medco, lebih oke wait and see, bisa buy on breakout apabila memang berhasil break 1800. Karena apabila berhasil break masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2000. Jika gagal break pun ini kesempatan malah untuk dapat di kita garis EMA 50 sampai 1600. Untuk Medco kan cara pergerakan juga masih oke, dan bisa kita lihat garis EMA 50 juga beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Medco. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.